Soal nomor 1. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa mungkin adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah B. Jadi untuk cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah E. Jadi untuk menyanyikan itu merupakan kata kerja sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Soal nomor 3, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Proyek. Nah, di sini untuk jawaban yang tepat adalah B. Produk. Jadi untuk membuat laporan itu merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk sehingga yang menjadi penilaiannya adalah produknya. Soal nomor 4, dalam pembelajaran di kelas terdapat dua siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawaban yang tepat di sini adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Jadi untuk penanganan anak berkebutuhan khusus itu yang pertama, perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. Yang kedua, menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Soal nomor 5, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang tepat adalah A. Pedagogik. Jadi untuk kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum dan lain-lain. Soal nomor 6,
Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran: A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Jawaban yang tepat adalah B. Scientific. Jadi di sini scientific learning yaitu mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi atau eksperimen, dan kemudian mengasosiasikan atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Jadi di sini yang termasuk adalah scientific yang betul. Soal nomor 7, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawaban yang tepat adalah B. Menyeluruh. Jadi untuk menyeluruh dan berkesinambungan itu berarti adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Soal nomor 7, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Jawaban yang tepat adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi di sini untuk pengertian media pembelajaran itu adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, dari opsi pilihan di atas, untuk video kisah Ken Arok dan Ken Dedes ini merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Jadi yang tepat adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Soal nomor 9, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster, B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur, B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding, D. Memajang hasil karya puisi siswa, E. Lomba menulis naskah drama. Jawaban yang tepat adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Nah, di sini untuk membangkitkan rasa ingin tahu itu yang pertama melatih berpikir terbuka dalam belajar, kemudian juga yang kedua melatih ketelitian, yang ketiga membangkitkan bertanya, kemudian yang keempat menghindari pembelajaran membosankan, yang kelima belajar meneliti atau eksperimen. Soal nomor 10, dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswa. Nah, langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya.
Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Jawaban yang tepat adalah C. Discovery Learning. Jadi untuk discovery learning itu ciri-cirinya dengan pemberian rangsangan atau stimulation, kemudian yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, kemudian pengolahan data atau data processing, kemudian pembuktian atau verification, kemudian menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Jadi yang tepat di sini adalah C, yaitu discovery learning.